Ora. Aman. Ya, oke, baik. Sebelumnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti itu tandanya berhasil Hadir. Oke. Ya, sekarang saya akan bertanya nih, apakah kalian sudah siap mulai pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, langsung aja ya. Baik, sebelum mulai lagi nih, saya mau tanya nih ke Mbak Amel. Menurut Mbak Amel, dampak dari pencemaran sungai buat lingkungan kita ini itu apa sih, Mbak Amel? Itu, Bu, lingkungan menjadi kotor, airnya tidak layak digunakan dan keseimbangan ekosistem terganggu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel. Selanjutnya nih, sebentar. Lupa saya belum bagikan. Iya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Iya, baik. Sebelum sebelum masuk ke pembelajaran, kalian bisa scan dulu pretest yang ada di layar dan juga bisa kalian buka di grup WA kalian untuk mengerjakan. Saya beri waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Ya, udah selesai ya. Ya, oke. Sudah, Bu. Saya bacakan tujuan pembelajarannya. Itu pada pembelajaran ini itu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang mana yang pertama itu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang kedua menjelaskan hubungan komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga itu menganalisis dampak kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir itu ada menentukan solusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, coba kalian amati kasus yang ada di sini. Jadi kasusnya itu di sebuah desa banyak ikan di sungai yang mati mendadak kayak di gambar tuh. Nah, air semarnya itu terlihat keruh dan berbau. Warga juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih kayak di gambar ini juga. Nah, menurut Mbak Fatimah, apa sih Mbak? Coba diidentifikasi dari kasus berikut Mbak Fatimah. Oke, Bu. Jadi pada kasus tersebut sungai itu mengalami pencemaran ya, sehingga airnya itu keruh dan juga bau. Biasanya pencemaran itu terjadi karena limbah atau sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Jadi kualitas air menjadi menurun, oksigen berkurang, ikan-ikannya pada mati, Bu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Fatimah ya. Jadi ikannya itu menjadi sungainya itu mengalami pencemaran yang mengartikan airnya itu menjadi keruh dan berbau. Selanjutnya sudah saya kirimkan
LKPD yang saya sudah mengirimkan LKPD di grup kelas. Kalian bisa dibuka terus dikerjakan bersama kelompok kalian yang udah saya bagi kemarin kelompoknya. Kalian bisa diskusikan dan kalian bisa jawab dari rumusan masalah hingga membimbing penyelidikan itu. Saya beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, selanjutnya itu coba dong ke Mbak Rani itu rumusan masalah yang Mbak Rani dapat itu apa aja? Iya, Bu. Yang saya dapat itu rumusan masalahnya. Satu, bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sungai. Dua, bagaimana dampak pencemaran sungai terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Yang tiga, bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran sungai. Iya, betul sekali Mbak Rani. Terima kasih kepada Mbak Rani. Nah, selanjutnya coba Mbak Devi. Dari hasil penyelidikan kelompoknya Mbak Devi bisa dipresentasikan. Coba Mbak Devi. Baik, Bu, sebentar ya. Iya. Nah, untuk diskusi kelompok kami itu yang komponen biotik apa saja yang terdapat pada ekosistem sungai tersebut. Itu ada ikan, tumbuhan air, sama mikroorganisme dan juga manusia. Kemudian pada komponen abiotik ada yang terdapat pada ekosistem sungai, itu ada air sungai, kemudian cahaya matahari, suhu air, tanah dan batu di sekitar sungai, dan juga udara. Nah, yang soal ketiga itu bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sungai, yaitu komponen biotik dan abiotik saling berhubungan serta saling mempengaruhi. Ikan akan membutuhkan air bersih dan oksigen untuk hidup. Kemudian tumbuhan air membutuhkan cahaya matahari dan air untuk fotosintesis. Jika kualitas air menurun akibat pencemaran, maka kehidupan makhluk hidup di sini akan terganggu. Dan untuk solusinya itu supaya mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai serta tidak membuang sampah sembarangan. Terus untuk pembimbing penyelidikan itu yang komponen biotik ada ikan, peran dalam ekosistemnya yaitu konsumen dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Kemudian komponen biotik yang kedua ada tumbuhan air, itu peran dalam ekosistemnya produsen untuk hasil oksigen. Kemudian komponen biotik yang ketiga itu ada mikroorganisme, perannya dalam ekosistem yaitu mengurai sisa makhluk hidup. Nah, hubungan dari antar komponen itu ada komponen biotik dan abiotik pada kasus tersebut itu sangat erat. Ikan sebagai komponen biotik membutuhkan air bersih dan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Tumbuhan air membutuhkan cahaya matahari, air, dan mineral untuk fotosintesis. Nah, ketika air sungai tercemar limbah, kualitas komponen abiotik turun, sehingga makhluk hidup di dalam sungai terganggu dan banyak ikan yang mati. Seperti itu, Bu Zida. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi. Sama-sama, Bu Zida. Iya.
Selanjutnya ya, mari setelah mendengarkan jawaban-jawaban dari teman-teman kalian semua, saya akan memberikan penguatan materi ya. Jadi, ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi begitu. Di dalam ekosistem sendiri juga memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga tercipta keseimbangan alam itu. Setiap ekosistem itu memiliki komponen penyusun yang disebut dengan komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya ada jenis komponen biotik itu ada 3, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Jenis komponen biotik yang pertama kan ada produsen. Apa sih itu? Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan hijau. Sedangkan kalau konsumen itu makhluk hidup yang peroleh makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya ada hewan dan manusia. Terus yang ketiga itu ada pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat sederhana seperti jamur dan bakteri. Nah, contohnya dari komponen biotik itu ada 3, ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, kalau dari tumbuhan sendiri itu ada pohon, rumput, padi, dan juga bunga. Sedangkan hewan itu ada ayam, ikan, kucing, sama burung. Kalau manusia itu bukan hanya ya, sebagai makhluk hidup yang berperan aktif dalam ekosistem. Selanjutnya itu ada di komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa sih? Jadi komponen abiotik itu semua benda tidak hidup yang terdapat dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Meskipun tidak bernyawa, komponen abiotik sangat penting karena menjadi penunjang bagi kehidupan komponen biotik. Selanjutnya jenis komponen abiotik sendiri ada 5, yaitu ada air. Air itu sebagai sumber kehidupan, terus ada tanah. Tanah itu sebagai tumbuhan tanaman. Ada udara. Udara itu untuk bernapas. Cahaya matahari itu sebagai sumber energi. Sedangkan suhu dan kelembapan itu yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Nah, hubungan dari komponen biotik dan abiotik apa aja sih? Nah, jadi komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi dalam ekosistem. Terus tumbuhan membutuhkan air, tanah, dan cahaya hewan dan manusia juga membutuhkan udara dan air untuk bertahan hidup. Jika salah satu komponennya terganggu, maka keseimbangan ekosistemnya itu jadi rusak gitu. Berdasarkan rumusan, nah udah ya ini penguatan materinya. Terus sekarang nih ya, saya akan tanya berdasarkan rumusan masalah tadi yang disebutkan oleh Mbak Rani. Jadi bisa kita ambil solusinya bahwa apa sih Mbak Elsa bisa dibacakan ya hasil diskusi kelompoknya Mbak Elsa? Baik, Bu. Jadi, komponen abiotik itu saling berhubungan karena makhluk hidup membutuhkan air, udara, dan matahari, tanah untuk hidup. Dua, pencemaran sungai menyebabkan ikan mati, air menjadi kotor, dan lingkungan menjadi tidak sehat. Kemudian yang solusi dari pencemaran itu adalah tidak membuang sampah sembarangan, mengolah limbah dan menjaga kebersihan Tuhan. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Elsa. Nah, baik. Bagus banget ya yang berdasarkan itunya Mbak Elsa. Nah, sudah selesai pembelajaran pada hari ini.
Coba salah satu dari kalian bisa menyimpulkan menurut pembelajaran pada hari ini. Coba kepada Mbak Wahida nih. Apa sih yang didapatkan dari pembelajaran pada hari ini, Mbak Wahida? Baik, Bu, izin menjawab. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Izin menjawab ya, Bu. Untuk kesimpulannya yaitu komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dalam ekosistem. Pencemaran sungai dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan seimbang. Seperti itu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Wahida. Berarti Mbak Wahida mendengarkan dari awal hingga akhir ya. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, coba kalian bisa menjawab tes yang sudah saya kirimkan di grup kelas kalian dan juga ini ada di layar. Kalian coba bisa scan berikut ini, coba kalian scan terus kalian kerjakan. Saya beri waktu 2 menit saja untuk mengerjakannya ya. Baik, Bu. Oke, apakah sudah semua? Sudah, Bu. Ya, oke. Sudah, Bu. Kalau udah nih, saya mau tanya ke Mbak Amel. Coba, menurut Mbak Amel. Menurut Mbak Amel enggak sih? Ya, menurut Mbak Amel sih ya. Jadi, pengetahuan apa sih yang Mbak Amel dapat setelah mempelajari pembelajaran pada komponen biotik dan abiotik ini, Mbak Amel? Iya, saya memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik, Bu. Iya, betul banget, Mel. Terima kasih. Coba sekarang ke Mbak Dila ya. Ya, Bu. Apa manfaat dari mempelajari komponen biotik dan abiotik? Ini, Bu, agar lebih peduli dan mampu menjaga lingkungan sekitar. Iya, betul. Wow, hebat semua ya ternyata. Pada mendengarkan dari awal hingga akhir nih. Wow, hebat. Oke deh, sebelum menutup belajar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berperan aktif, yang sudah menjawab. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup belajar pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Iya, sama-sama.